Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi topik 1, kontekstual demonstrasi. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Kak Nurul Hasbia yang akan mempresentasikan kasus pertama. Berikutnya Kak Andi Tandri Ulan akan mempresentasikan kasus kedua. Selanjutnya Kak Puspita Sari akan mempresentasikan kasus ketiga, dan terakhir saya sendiri, Hardianti Rahman, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi hari ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kepada Kak Nurul Hasbia dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membahas kasus 1, di mana pertanyaan pertama pada kasus 1 yaitu, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik? Pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal, menurut kami, guru telah menyampaikan metode pembelajaran yang tepat, sehingga peserta didik mudah memahami. Selain itu, guru juga membuat urutan atau langkah-langkah dalam pengerjaan soal, untuk memudahkan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Pertanyaan kedua pada kasus 1, yaitu, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban kami, pembelajaran di atas menerapkan metode demonstrasi. Metode demonstrasi yang melibatkan guru dalam melakukan tindakan atau menunjukkan langkah-langkah tertentu kepada siswa. Setelah demonstrasi, siswa dapat mempraktikkan sendiri untuk mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari. Teori yang berkaitan dengan metode demonstrasi adalah teori pembelajaran melalui pengamatan dan pemodelan yang dikembangkan oleh Albert Bandura dalam teori pembelajaran sosial atau teori belajar perilaku. Teori ini menekankan pentingnya pengamatan dan peniruan dalam pembelajaran. Selanjutnya untuk kasus kedua akan dipresentasikan oleh Kak Andi Tandri Ulan. Kepada Kak Ulan dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan mempresentasikan kasus kedua, yaitu menurut Anda apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia. Jadi rata-rata usia siswa kelas 1 SD adalah 7 tahun. Anak-anak di rentang usia tersebut baru bisa menerapkan logika pada objek fisik. Hal ini tentu harus menjadi perhatian seorang guru agar bisa menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan siswa. Guru bisa menciptakan pembelajaran dengan menerapkan logika pada objek fisik agar bisa menstimulus kemampuan anak dalam berpikir. Dengan mengaitkan pelajaran berhitung dengan kehidupan sehari-hari, tentu akan menjadi salah satu cara belajar berhitung cepat dan mudah karena anak-anak dapat mengaitkannya secara langsung. Selain itu, guru juga bisa menyediakan permainan yang berkaitan dengan hitung-menghitung seperti congklak, di mana dalam permainan tersebut secara tidak langsung anak telah diajarkan berhitung. Untuk pembelajaran numerasi, siswa bisa menggunakan kartu angka. Kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori berkaitan. Jadi, kegiatan pembelajaran yang kami sarankan di atas sangat erat kaitannya dengan teori belajar konstruktivisme, dengan menyediakan benda-benda di sekitar serta beberapa permainan yang berhubungan dengan hitung-menghitung. Secara tidak langsung, siswa dihadapkan dengan situasi nyata yang ada di lingkungannya, sehingga tercipta pengalaman baru yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.
Hal ini tentu selaras dengan prinsip utama teori belajar konstruktivisme, di mana guru menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Baik, selanjutnya Kak Puspitasari akan mempresentasikan kasus ketiga kepada Kak Puspita, dipersilahkan. Kasus 3. 1. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Adapun pertimbangan dan keputusan Made dalam memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali sangat tepat dan sesuai. Made menggunakan prinsip relevansi dengan lingkungan siswa. Prinsip ini mengaitkan materi pembelajaran dengan lingkungan siswa. Pemilihan topik yang dilakukan Made sangat relevan dengan tempat di mana dia mengajar, yaitu Bali. Hal ini dapat membantu siswa agar merasa lebih terhubung dengan materi pelajaran karena mereka dapat merasakan keterkaitan langsung antara apa yang mereka pelajari dengan lingkungan sekitar mereka. 2. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan penyertaan teori yang berkaitan. Adapun prinsip yang diterapkan oleh Made adalah prinsip relevansi dengan lingkungan siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori perkembangan sosial yang dikenalkan oleh Lev Vygotsky. Teori ini menekankan pentingnya konteks sosial dengan lingkungan dalam pembelajaran, mengaitkan pembelajaran dengan lingkungan dan budaya peserta didik dapat membantu siswa agar lebih memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Baik, saya Hardianti Rahman akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apakah siswa dapat diberikan materi teks deskriptif di luar lingkungan atau daerah mereka? Pemberian materi teks deskriptif di lingkungan siswa itu bertujuan untuk memudahkan siswa dalam mengenali objek yang akan mereka deskripsikan. Teks deskriptif di luar lingkungan siswa bisa diberikan, tetapi objek yang diminta untuk dideskripsikan harus yang familiar atau sudah biasa dilihat, baik itu di TV, koran, majalah, atau internet. Atau pilihan yang kedua, objek yang tidak terlalu familiar, tetapi terlebih dahulu guru harus memberikan gambaran sehingga siswa dapat mendeskripsikan ulang objek tersebut. Selanjutnya, pertanyaan kedua akan dijawab oleh Kak Andi Tandriwulan. Kepada Kak Ulan, dipersilahkan. Pertanyaan kedua, bisakah Anda menyebutkan media pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan literasi siswa? Jadi, contoh media yang dapat digunakan untuk meningkatkan literasi siswa yaitu kartu huruf, flashcard, dan puzzle kata. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Ulan yang telah menjawab pertanyaan yang kedua. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk semua yang telah aktif berpartisipasi dalam diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.